Selamat siang saudaraku, shalom semuanya. Biarlah hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Di weekend ini, seminggu kita telah lewati. Awal tahun ini telah kita lewati. Biarlah tetap kita terus berharap kepada Tuhan dan percaya, tetap setia kepadanya. Walaupun masih sebentar kita menjalani awal tahun ini, tetapi kita tetap terus sampai kapanpun, hari-hari kita akan tetap terus berharap kepada Tuhan. Setiap musim hidup kita, biarlah kita berserah kepada Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan bersama Tuhan. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan, memuji namanya, tinggikan namanya, muliakan namanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Yesus, Engkau yang menjaga kami Tuhan, Kau yang menolong kami Yesus. Kami percaya Engkau bersama kami, Engkau yang mengenyangkan kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami bisa,
tapi hanya dengan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, Allahku yang hidup, Yesus Rajaku yang dimuliakan. Engkau yang akan selalu menjaga kami Tuhan, Engkau yang akan selalu menolong kami di setiap kehidupan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa jikalau tanpa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong kami, penghibur kami. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan Engkau tahu, maka dari itu Tuhan, kami tidak mau main-main di dalam kehidupan kami. Setiap kehidupan kami Engkau awasi. Setiap yang kami kerjakan, Engkau jagai. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu Tuhan sementara akan menjadi kekuatan dan menjadi pengharapan bagi kami. Dan menjadi pengertian lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat siang hari ini Kau memberi kami kesempatan untuk hidup. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, sekali lagi selamat siang dan biarlah hari ini kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah diberi kesempatan Tuhan untuk hidup pada hari ini. Itu adalah anugerah yang terindah di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memperbaiki segala kelakuan perbuatan kita yang kurang baik, mungkin di pagi tadi ataupun di hari kemarin ataupun di minggu, bulan, tahun sebelumnya. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan hidup. Dan hari ini kita mau belajar, kita mau meneruskan tentang firman Tuhan. Kemarin sudah mempelajari tekan pasal 4, tetapi di ayat yang ke-1 sampai ke yang 11. Sekarang saya akan melanjutkan. Ada 3 perikop yang saya langsung gabung jadi satu karena ini satu kesatuan, dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, kemarin kita mempelajari bagaimana Tuhan memberi diri untuk dicobai iblis. Dan setelah itu, setelah Tuhan lulus dari ujian tersebut, dan Tuhan pasti tahu dia akan menang melawan iblis. Nah, setelah itu dia meninggalkan daerah Yordan. Karena apa? Karena setelah kejadian Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibaptis, selang berapa waktu kemudian Yohanes ini ditangkap oleh Raja Herodes. Karena ya kita tahu bahwa Yohanes ini membuka atau menelanjangi, dalam arti membuka aib-aib Raja Herodes di depan banyak orang. Yohanes ini beberapa kali bertemu dengan Raja Herodes dan dia selalu menyinggung tentang perbuatan Raja Herodes yang tidak baik. Mungkin belum ada kesempatan Raja Herodes menangkap setelah beberapa kali ketemu, karena pengikut Yohanes yang banyak, murid-murid Yohanes yang banyak, takut kalau terjadi keributan. Tetapi di saat yang sudah tepat akhirnya Yohanes ditangkap, dan pada waktu itu Yesus mendengarkan kabar tersebut. Ia akhirnya tidak bertempat lagi di daerah Yordan, tetapi dia terus kemudian berjalan ke Galilea. Karena mungkin pada waktu itu kalau dia tetap tinggal di situ, dia juga bisa ditangkap. Yesus juga bisa ditangkap. Karena orang-orang ini tahu bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias, seperti yang kemarin saya pernah sharingkan. Pada waktu itu terdengar suara Allah dari surga bahwa inilah anakku yang kukasih dan kepadalah aku benar. Dan Yohanes juga berkata dengan gamblang bahwa Yesus ini adalah Mesias, Yesus ini adalah Raja, dan Yesus ini adalah penyelamat bangsa Israel. Maka dari itu, dengan taunya itu, kemungkinan seperti itu, maka Yesus meninggalkan sungai Yordan, daerah Yordan. Kemudian pada waktu itu setelah dia meninggalkan Yordan dan dia melakukan pelayanan yang pertama, yaitu di Galilea, di mana dia juga berkata seperti Yohanes bahwa
di dalam ayat 17, sejak waktu itu Yesus memberitakan, dia berfirman tentang bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu dia akan membaptis banyak orang di sungai Yordan. Di pasal Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Persis seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Maka dari itu, setelah itu Tuhan Yesus memberitakan firman. Tuhan Yesus juga mengajar. Tetapi sebelumnya, pada waktu dia menyusuri Galilea, dia bertemu atau dia memang mendekati murid-muridnya yang pertama. Yaitu murid yang pertama adalah Simon dan Andreas. Pada waktu itu dia menyusuri pantai dan bertemu dengan Simon dan Andreas. Dan pada waktu itu Simon dan Andreas sedang turun dari kapal dan sebelumnya mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Di ayat yang ke-18. Terus ayat yang ke-19 berkatalah, marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, dari seorang penjala ikan kemudian dilanjut berprofesi menjadi seorang penjala manusia. Kalau saya melihat, kalau saya juga membaca tentang mendalam firman Tuhan ini, sebetulnya pekerjaan seorang penjala ikan pada waktu itu dan penjala manusia bertolak belakang. Dan pada waktu dulu seorang penjala ikan ini diibaratkan adalah seorang di mana laut itu adalah pada zaman dahulu diyakini sebagai adalah sumber kebijaksanaan hidup. Laut itu adalah penjala ikan atau laut orang timur dahulu sebagai nelayan diyakini sebagai seorang sumber kebijaksanaan yang hidup. Memancing dan menjala adalah simbol pencarian jiwa atau menggambarkan sebagai harta bijaksana dari laut yang sangat luas dan entah apa yang ada di laut. Maka dari itu pada waktu itu berapa orang banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Tetapi pada waktu itu ada Yesus yang mendekati mereka berdua ini dan mengajak, dan mari datang padaku. Ikutlah aku dan menjadi penjala manusia. Penjala ikan sejatinya adalah untuk meraup kekayaan yang ada di laut. Nah, setelah itu otomatis jikalau ikan dipancing di jala, otomatis akan akan digoreng, akan matilah, intinya seperti itu. Karena ya setelah di jala manusia di jala kan dia hidup di darat, otomatis dia akan mati karena hidupnya akan di laut. Tetapi Tuhan membalikkan keadaan tersebut. Dari penjala ikan yang menjala sebuah kehidupan dan menariknya ke atas sehingga menjadi mati, tetapi sekarang menjadi manusia yang dimana menjala manusia, mengangkat manusia, memelihara manusia dari kuasa maut, dari hukuman yang kekal, dan memelihara kehidupan manusia. Nah, ini saling bertolak belakang ya. Makanya Yesus tahu, Yesus benar-benar bisa memilih siapa sih yang akan menjadi muridku saat ini. Dan pada waktu itu juga dia juga memanggil Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Jadi di daerah Danau Galilea ini mereka mendapat 4 murid. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk dijadikan penjala manusia, yang dimana dia mengikut Yesus sampai Tuhan Yesus bangkit.
Di dalam perjalanan Tuhan Yesus pastilah sebagai penjala manusia, dia tidak hanya dilepas saja. Maksudnya hanya, oh kamu jadi ikut denganku menjalani manusia, udah sekarang kamu pergi sana memberitakan firman. Bukan seperti itu. Di dalam nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya, mengasihi murid-muridnya, memberikan teladan bagaimana murid-muridnya bagaimana sebagai seorang yang berprofesi atau bagaimana seorang yang menjala manusia. Dan ayat selanjutnya di ayat 23 sampai 24, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dan memberitakan Injil tentang kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit, kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, maka tersedialah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit, sengsara, dan kerasukan, sakit ayan, yang lumpuh, dan Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Tuhan mengajar, Tuhan memberitakan kerajaan Injil, kerajaan surga, dan juga menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan pada bangsa itu sampai bangsa lain itu mendengarnya. Saya tadi melihat Syria itu berbeda dengan Israel. Pada waktu itu saya melihat, ya teman-teman juga bisa melihat sih di Google bahwa Israel dan Syria ini memang jauh dan beda bangsa. Kabar itu terdengar sampai ke bangsa lain. Wow, pada waktu itu bagaimana kuasa Tuhan bekerja, bukan hanya terhadap bangsa Israel, tetapi bangsa yang lain juga mendengarnya. Ini loh baru awal pelayanan Tuhan Yesus melayani. Sudah sangat hebat sekali. Dan Tuhan bukan hanya sekedar memberitakan, Tuhan bukan hanya sekedar mengajar, tetapi Tuhan juga memberi diri, memberikan, bisa diartikan kalau sekarang yaitu memberi bantuan. Jadi bukan hanya sekedar ngomong saja, bukan hanya sekedar berkhotbah saja. Semua orang bisa berkhotbah, semua orang bisa memberitakan firman. Tetapi Yesus meneladani bukan hanya sekedar perkataan itu saja, tetapi juga memberikan kesembuhan, memberikan pengangkatan yang penderitaan. Banyak sekali yang menderita, sakit disembuhkan, yang sakit ayan. Teman-teman baca di ayat yang ke-24. Kesengsaraan, lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Makanya orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kita bisa belajar dari pasal ini bahwa saat ini kita adalah penjala manusia. Pada waktu zaman dulu memang hanya murid-murid Tuhan yang pertama kali diberitahu atau diberi tugas seperti itu. Kamu harus menjala manusia, ikutlah dengan aku, kamu akan menjadi penjala manusia. Seperti yang saya katakan tadi, menjala manusia adalah membawa mereka dari akan dihukum dan memelihara kehidupan mereka supaya terbebas dari sakit penyakit, supaya terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Itulah yang dilakukan oleh penjala manusia. Kita visi misi saat ini juga seperti itu. Kita saat ini berdiri, kita saat ini masih hidup, kita adalah sebagai penjala manusia, yang dimana kita harus bisa memberitakan Injil. Kita harus bisa memberikan buah yang baik. Kita harus bisa memberikan teladan yang baik. Supaya saat orang-orang melihat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, orang-orang bisa melihat kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Maka dari itu, setelah mereka melihat kehidupan kita, mereka akan meneladani dan mereka akan mengikut kita.
Memang susah untuk menjalani itu, apalagi di zaman sekarang. Jikalau kita terlalu frontal, dikira kita kristenisasi. Tetapi apalah itu, kita harus tetap terus memberitakan firman Tuhan. Kita harus tetap terus memberitakan kerajaan Injil. Kita harus berkata bahwa ingatlah kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Itu yang harus kita perkatakan. Jikalau kalian tidak bisa berkhotbah, lakukanlah perbuatan setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti kalian harus suci, tinggal di rumah, baca Alkitab, berdoa terus-menerus. Bukan seperti itu. Ya, itu memang harus dilakukan, itu kewajiban. Tetapi kita sebagai makhluk sosial yang dimana kita harus bersosialisasi, kita harus keluar bertemu banyak orang. Nah, di waktu itu kita harus bisa menunjukkan teladan kita sebagai anaknya Yesus Kristus. Itu yang harus kita pelajari, yang harus kita gali terus di dalam kehidupan kita. Makanya dari itu kita harus terus belajar, terus mendekat kepada Tuhan, terus mengenal pribadi Tuhan. Saat itu juga Roh Kudus akan menuntun kita di dalam perbuatan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita bekerja, di dalam kita membina rumah tangga, dalam kita berteman, dalam saat kita nongkrong sama teman-teman, saat kita mungkin curhat, sharing. Lakukanlah teladan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Perlihatkanlah kasih dengan perbuatan kalian. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Penjala manusia ialah visi dan misi kami di dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak bisa berkhotbah Tuhan. Mungkin kami tidak bisa berkata-kata dengan baik. Tetapi biarlah perbuatan kami mencerminkan akan Engkau, Yesus, ada di dalam kehidupan kami. Kami mungkin tidak sempurna seperti yang Engkau lakukan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menjagai kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja bukan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Bukan dengan kecakapan kami sendiri Tuhan. Bukan dengan kepintaran kami sendiri Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan selalu mengajarkan kami untuk tetap terus berlaku, bertindak, melakukan perbuatan apapun itu sesuai dengan firman-Mu dan mencerminkan kasih yang Engkau telah ajarkan juga kepada kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman hari ini biarlah membuat kami mengerti lagi Tuhan tentang apa yang harus kami lakukan di dalam dunia ini. Kami bersyukur buat siang hari ini, kami bersyukur buat firman hari ini. Biarlah rencana-Mu yang tetap terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.